Arjuna yang kesepian. Rumah Husin selama ini yang paling sering dipakai buat ngumpul. Lokasinya strategis. Kalau rumah kami dihubungkan oleh garis-garis lurus, rumah Husin tepat di tengahnya. Jadi tanpa perlu pakai kesepakatan, dengan sendirinya jadi markas kami. Bisa dibilang sudah menjadi rumah yang kedua. Kalau kami nggak ada di rumah, pastinya ada di markas. Hampir setiap hari seperti itu. Husin lulusan jurnalistik. Suatu malam dia mengumumkan kabar gembira. Minggu depan mulai resmi jadi wartawan salah satu surat kabar ternama di Jakarta. Malam itu jadi malam terakhir kita buat kumpul berenam. Sebelumnya Rahmat dan Teten yang lulusan kehutanan juga sudah merencanakan berangkat ke Kalimantan. Bertepatan dengan keberangkatan Husin ke Jakarta. Perpisahan adalah satu proses perjalanan hidup. Cepat atau lambat harus terjadi, dan kita harus selalu bisa menerimanya. Tidak usah menyalahkan pertemuan yang menyebabkan perpisahan itu terjadi. Kita bahagia ketika sahabat kita bahagia walaupun akan membawa konsekuensi. Persahabatan yang selama ini kita maknai secara fisik akhirnya hanya akan kita nikmati dalam bentuk ikatan batin, tanpa harus bertatap muka. Ya, ternyata persahabatan pun harus dijalani secara LDR. Tidak hanya sampai di situ. Teten harus menyelesaikan beberapa proyek di Pulau Sumatera. Ius dan Cece yang mengolah usaha keluarga memutuskan untuk menikah. Bubarlah sudah. Markas yang biasanya selalu kita ramaikan kini sepi. Setelah menguasai rumah dari pagi sampai siang, saya hanya jalan-jalan sendiri tanpa tentu arah. Dan kembali ke rumah setelah lelah. Persediaan uang menipis dan akhirnya habis. Makan sehari-hari memang terjamin, tapi untuk keperluan lainnya sepertinya tidak mungkin lagi. Padahal masih banyak yang saya inginkan. Bahkan untuk beli pulsa untuk telepon pacar pun sepertinya semakin sulit. Untungnya dia sangat perhatian. Seringnya dia yang telepon duluan. I'm sorry, honey. Kebebasanku mulai terasa tidak nyaman. Tidurku sudah mulai tidak nyenyak. Acara televisi sudah terasa basi. Isi surat kabar sudah tidak menarik lagi. Ingin ini, ingin itu, mengalahkan segalanya tanpa saya tahu bagaimana cara mewujudkannya. Duniaku mulai terasa sempit. Sikapku mulai berubah. Selalu terjadi pertengkaran kecil dengan adikku, juga dengan kedua orang tuaku. Rumah ini sama seperti sebelumnya. Demikian juga dengan penghuninya. Tapi kenapa sekarang begitu terasa gerah dan menyebalkan? Suatu ketika saya melihat Ius jalan dengan istrinya. Ada perasaan yang berbeda dengan sebelumnya. Kini ada perasaan sungkan, minder, malu, dan sebagainya. Seharusnya saya mendatanginya, kemudian berpelukan, berbagi tawa seperti dulu, tapi kali ini lain. Seolah ada kekuatan besar menahan saya untuk melakukannya. Akhirnya, saya menghindar dan pura-pura tidak melihat mereka. I'm sorry, guys. Kenapa jadi seperti ini? Malah semakin menjadi-jadi. Setiap bertatap muka dengan orang lain, sorot mata mereka begitu terasa aneh. Seolah menghujam dan menelanjangiku. Setiap kata yang menyapaku justru terdengar menghina dan mengolok-olokku. Aktivitas di luar rumah dan bertemu dengan orang-orang menjadi amat sangat tidak nyaman. Saya merasa tersiksa.